Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasar dengan NIM 2024 050101013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis digital yang dimana itu mempresentasikan kelompok 6 sampai kelompok 10, teman-teman. Baik, langsung saja. Itu yang pertama, untuk mempersingkat waktu, pasar untuk perdagangan digital atau pasar bisnis digital. Perkembangan pasar bisnis digital itu di era digital, bisnis mengalami transformasi di berbagai bidang. Salah satunya itu perkembangannya yaitu penggunaan teknologi informasi dan internet. Ada beberapa perkembangan bisnis di era digital. Antara lainnya itu ada e-commerce, ada data marketing, ada big data, ada digital marketing, ada cloud computing, ada AI, keamanan, dan inovasi teknologi, teman-teman. Poin yang kedua itu ada online partnership dalam bisnis digital. Online partnership merupakan bentuk kerja antara dua pelaku usaha dalam dunia bisnis untuk mencapai suatu target. Jenis-jenis partnership dalam marketing yang sering kita ketahui itu ada affiliate marketing, ada influencer, ada kampanye sosial, ada distribusi. Selanjutnya itu ada penerapan teknologi dalam pasar bisnis. Perusahaan dapat menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar, interaksi langsung ke target pasar tersebut. Ada strategi dan manajemen dalam pasar bisnis digital. Rencana itu di mana yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi dan informasi. Keuntungan dari jika menerapkan strategi bisnis digital itu dapat jangkauan pembeli luas, potensi pertumbuhan cepat, biaya operasional murah, dan data dan informasi itu lebih mudah untuk didapat. Lanjut ke kelompok selanjutnya, yang kelompok 7, teman-teman. Shifting pada industri keuangan dan perbankan. Pengertian shifting itu, teman-teman, shifting adalah pergeseran atau perpindahan. Kalau dalam industri itu keuangan dan perbankan, shifting berarti perubahan model bisnis atau sistem layanan, teman-teman. Ada shifting pada industri keuangan ekonomi Islam. Shifting pada ekonomi Islam adalah perpindahan praktik keuangan yang awalnya itu konvensional menjadi berbasis syariah atau berbasis Islam, teman-teman. Perubahan industri keuangan dan perbankan merupakan transaksi dari tunai ke digital, penutupan kantor cabang bank, pentumbuhan vintage non-bank. Lanjut ke kelompok 8, itu strategi bisnis digital. Pertama itu ada pengaruh teknologi terhadap penyesuaian strategi bisnis digital. Ada inovasi produk dengan layanan, kemunculan teknologi baru seperti AI, pemasaran yang efektif, perusahaan dapat menjangkau pembeli yang lebih luas dengan biaya yang lebih murah. Keamanan dan privasi. Risiko keamanan dan data cukup besar itu dengan sensitif harus secara etik, teman-teman. Ada juga menjelajahi konsep keberlanjutan dalam konteks strategi bisnis. Ada bisnis menjadi sangat penting di era digital yang modern ini, di mana perusahaan itu tidak hanya mengharapkan untuk mencapai tujuan finansial, teman-teman, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Strategi bisnis digital ini memberikan berbagai peluang yang sangat besar untuk menginterogasikan keberlanjutan secara yang lebih efektif, teman-teman. Lanjut ke kelompok 9, pemasaran digital dan strateginya. Pengertiannya itu pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan teknologi digital melalui internet, teman-teman.
bisa media sosial juga, dan telepon seluler dan lain-lain. Media dan komunikasi digital merupakan platform online untuk promosi atau marketing. Contohnya itu ada 7 teman-teman yang saya ambil. Yang pertama ada media cetak. Media cetak itu di dalamnya itu ada koran dan majalah. Selain media cetak ada juga televisi, ada radio, sosial media marketing, email marketing, affiliate marketing, dan influencer, teman-teman. Online branding. Teknik manajemen bisnis sebagai mempromosikan sebuah brand sehingga membangun hubungan kuat dengan konsumen, teman-teman. Ada juga sosial media. Strategi pemasaran yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, teman-teman. Untuk promosi, berinteraksi langsung dengan pengikut. Lanjut ke kelompok terakhir, teman-teman, itu yang ke-10, pengambilan keputusan manajerial berbasis big data dan data mining. Pengembalian keputusan manajerial, di mana dimaksud itu proses memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan organisasi, teman-teman. Jenis-jenis keputusan manajerial itu berdasarkan tingkahnya, ada strategi, praktis, operasional. Berdasarkan kondisi, teman-teman, itu ada risiko dan ketidakpastian. Lanjut ke konsep big data. Big data itu adalah kumpulan data dengan volume yang sangat besar, kecepatan yang sangat besar, dan bervariasi, teman-teman. Big data juga memiliki 5 ciri utamanya yang bisa saya ambil, teman-teman. Itu ada volume, ada velocity, ada variety, dan value, teman-teman. Yang terakhir itu, teman-teman, ada pengertian data mining. Data mining merupakan proses menggali informasi yang mendalam dari kumpulan data besar dengan menggunakan metode statistik, teman-teman. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6 sampai 10. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Baik, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.